Saya seorang ibu, satu anak, keluarga baru, berjalan 2 tahun. Suami, anak, saya, suami dan anak di perantauan. Suami bekerja, istri ibu rumah tangga. 1. Sehari-hari saya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan saya lelah karena tidak ada yang membantu. Bahkan untuk persoalan mengurus anak, saya bisa menghentikan pekerjaan rumah yang padahal suami ada di tempat, tidak membantu dengan alasan nggak pandai. Ketika anak saya baru lahir, saya masih mentolerir alasan seperti ini, takut salah pegang anak masih kecil. Namun kini anak sudah 13 bulan, tetap saja tidak mendapatkan bantuan. Saya pernah meminta bantuan untuk mengurus anak karena saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, namun nihil dengan alasan lelah saya bertambah jika suami pulang lambat. Dia pulang pukul 7 malam, terkadang 10 malam. Apakah salah ketika ingin suami untuk cepat pulang? Setidaknya nanti antum akan menjadi kepala rumah tangga. Saya kasih tahu antum sebagai laki-laki, tugas istri antum hanya melahirkan anak. Paham? Makanya Nabi itu ketika lahir, ibu susunya yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Karena tugas Aminah itu hanya melahirkan anak. Yang lain itu, tapi karena istri antum itu sayang sama antum. Bang, sebetulnya tugasku ini cuma melahirkan anak abang. Tapi karena abang termasuk 8 asnaf Badan Amil Zakat Nasional, dan kesalahanku dalam hidup adalah mencintaimu bang, maka aku rela memasak, aku rela mencuci, maka tolong aku. Kalau kebetulan antum bapak ibu pagi-pagi lewat di pondok, nampak saya menggendong Sami, kalau pas lagi hari Selasa, Rabu, Kamis nampak menggendong, itu berarti orang itu di rumah lagi sibuk. Ada yang mencuci, ada yang memasak, tapi orang itu kan sibuk. Anak ini menangis, saya gendongkan. Kalau saya sholat maghrib, membawa santri, zuhur, maghrib, saya bawa dia sholat, saya kasih spidol supaya dia bisa menulis. Ada di rumah yang menolong, tapi orang itu sibuk. Jadi bertenggang rasa. Karena perempuan ini lemah. Kemana dia minta tolong? Minta tolong dia ke emak ayahnya. Mak, aku susah. Kau yang laki dulu. Kan aku bilang jangan laki sama si hantu tuh. Nah sekarang susah, yuk matilah kau. Kemana lagi dia mengadu? Kemana dia mengadu? Hah? Antumlah cinta matinya karena memang antum buaya darat, pandai merayu dia. Sebetulnya dia pun tak mau kali sama antum. Tapi tiap hari lama-lama muak dia, iyalah bang kata dia. Nah sekarang, dan perempuan pun, nah ini aku sampaikan karena walaupun nampaknya di sini, tapi yang menonton ini kan semua berpikir kalian baik-baik. Kalian anak kesayangan mak ayah kalian, kalian disekolahkan, di rumah dimasakkan, dapatlah laki, la ilaha illallah. Ini Allah susah. Tapi nasi sudah jadi, ya jadi tai ayam udah. Berubahlah, bertenggang rasa lah wahai laki-laki. Balik tengok nih. Aku ni lelah, aku ni letih. Dia rupanya tak letih, dia menjaga dari pagi siang. Tak stres dia menjaga anak. Saya memegang anak-anak itu lewat dari 20 menit dan naik cacing saya. Iya. Belum lagi suami suka menaruh barang dan pakaiannya sembarangan. Saya sudah sengaja tak membereskan barang. Ini laki-laki salah didik. Saya sampai sekarang tidak pernah meletakkan anduk di atas tempat tidur. Kenapa? Karena mak kami dulu tak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur. Pantang meletakkan anduk tempat tidur. Dijemurkan. Walaupun di rumah yang memasak ada, yang mencuci ada. Tapi saya tak pernah. Antum nanti datang ke rumah saya, ke pondok, cari si mbak yang menjaga, tanya sama dia, pernah Ustadz nyuruh kau sekalipun? Tak pernah. Tak pernah saya nyuruh dia sekalipun. Kalau nampak saya ada air tergenang, saya keringkan, saya pel. Tak pernah saya nyuruh. Jadi kok bisa kalian memperlakukan bini kalian jadi, kalian kan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang punggung. Sepatu tempat sepatu, pakaian kotor tempat pakaian kotor. Saya kalau pulang saya tadi malam dari Aceh, pakaian kotor saya ambil, saya tempatkan pakaian kotor. Makanan saya bungkus, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Bukan diserahkan semua ke bini. Siapa yang mendidik begitu? Yang mendidik begitu mak saya. Jadi kalau kalian dapat mak yang baik, insya Allah anak-anak baik. Melipat pakaian, menyetrika pakaian. Kalau ada orang menolong, bagus.
Ini disusunnya bagus-bagus, antum pilih macam Irak, Iran muka apa. Ketika dikasih tahu menunjukkan aku laki-laki superior. Kan kasihan. Bayangkan kalau perempuan itu adik antum digitukan orang. Bayangkan kalau perempuan itu anak perempuan antum digitukan orang. Kan berpikir. Yang paling halus dalam Islam diajarkan adalah merasakan perasaan orang lain. Katanya cinta. Mana cinta? Bohong itu berarti. Ada satu nasihat orang tua kepada calon suami anaknya. Kuserahkan anakku ini kepada engkau. Kubesarkan dia dengan tetes peluh dan air mata. Ku kasih dia kepada engkau karena Allah dan Rasul yang menyuruh. Itu bunyi soundtracknya. Persoalan kebutuhan biologis harus dituruti. Udahlah dia susah, dia menyetrika, dia mencuci, dia menyerah anak, pakaian berserak. Antum pula mau. Kan ada videonya tuh. Ada orang ngirim saya video. Pagi rudal, siang rudal, malam rudal. Ada apa antum video? Orang dari timur, Ustaz. Jika saya menolak, dia akan mendiamkan seharian, bahkan hingga berhari-hari. Banyak perempuan merasakan macam ini, tapi tak bisa diungkapkannya. Maka saya sampaikan ini, ditonton oleh jamaah. Mudah-mudahan yang laki-laki paham, yang perempuan paham. Saling memahami. Apa buat di hadis? Kalau tidak mau menurut dilaknat Allah. Rupanya kau tak kena laknat juga. Kasihan. Saya tak punya saudara perempuan, tak ada adik saya perempuan, saya laki-laki dua-dua, anak saya pun tak ada perempuan. Tapi saya banyak sepupu perempuan, keponakan saya perempuan. Saya membaca ini, saya bayangkan bagaimana kalau keponakan saya, anak adik saya. Bagaimana kalau sepupu saya digitukan orang. Terkadang saya merasa bersalah, namun saya juga realistis dengan kondisi fisik dan hati saya. Karena saya juga tak ingin melakukan hubungan terpaksa, dilema, buat saya minta pencerahan dari ahlinya. Menurut ilmu agama, apa yang baiknya saya lakukan? Panggil wali. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali. Tidak semuanya panggil, satu orang. Panggil si laki Fir'aun. Kenapa kau gini kan anak kan? Antum kalau punya saudara perempuan, adik perempuan, jangan nasihati dia depan orang banyak. Antum ajak dia duduk berdua. Kakak antum, adik antum, ajak dia duduk berdua. Aku tak ingin intervensi keluarga kau. Tapi aku ni wali kau. Memang kau lebih tua dari aku, Kak. Aku ni adik kau. Tapi aku ni wali kau. Apa yang terjadi, kasih tahu aku. Biar ku pecahkan ginjalnya. Jangan biarkan dia stres. Stres dia, depresi dia. Diminumnya racun. Udah banyak antum baca kejadian orang minum racun, diracunnya semua anaknya kan. Stres dia, depresi, susah dia. Kan kasihan itu. Tanya dia. Saya kalau bicara sama keponakan saya, sama anak saya, tidak depan orang banyak, berdua. Pas libur sekolah, habis sholat subuh, saya ajak dia berdua. Gimana kau di pondok? Sehat, Wak. Kawan-kawan di kelas tuh gimana? Di asrama gimana? Ada membuli kau? Ada mengejek-ejek kau? Enggak ada. Baik semua, iya. Kalau dia mengejek kau, dibilangnya kau hitam, bilang, atuk kau hitam. Kalau diejeknya kau pakai mulut, ejek dia pakai mulut. Ada dia main tangan? Tak ada. Kalau dia main tangan, kalau badannya besar, lehernya, uluatinya, sama senapan anginnya. Lehernya itu pakai ini. Kalau dia main tangan, kau mulai jangan. Tapi membela diri. Lehernya itu ke sini. Uluatinya itu sini. Kaki kau tuh, lutut kau ke apa? Begitu kan? Jangan banyak dibiarkan dia dibully, disakiti. Yang perempuan pun gitu. Gimana kau di sekolah? Tanya. Anak saya, gimana kau di sekolah? Berapa orang? 30 bah, kata Hazik. Ada yang nakal mengganggu-ganggu, ngejek-ngejek? Enggak ada bah. Baik semua? Iya. Mana ada orang berani membuli Hazik? Dia yang paling besar di situ. Masa-masa kehamilan usia anak 7 bulan merasa tidak diperlakukan dengan baik. Perempuan ketika dia hamil, maka emosinya tak stabil secara psikologis. Kemudian hormon tubuhnya tak normal, maka penciumannya berubah. Semua diciumnya bau, busuk. Kulit tubuhnya berubah, leher hitam. Lalu kemudian lama-lama rahimnya membesar karena anak itu besar, ususnya mengecil, tak bisa dia makan banyak. Lama-lama tulang belakangnya membengkok. Dua berubah.
psikologisnya berubah, fisiknya berubah. Maka dia perlu penanganan yang lebih dari biasanya. Antum laki-laki, antum akan punya istri, antum akan menikah, antum mesti paham itu. Makanya saya dulu diajak Pak Asari Nur, Kepala Kantor Kementerian Agama Riau, Ustadz, mesti ada kursus pernikahan supaya laki-laki itu tahu dia tanggung jawab. Sempat rasanya saya tak kuat, minta dipulangkan ke orang tua karena saya letih, tak tahan dengan makian, menyakitkan. Tapi saya pikir ribuan kali saya sudah sampaikan, rasanya nasihat ini cukup, nanti ditonton, potong video ini, cari yang pandai motong, tim media potong, yang khusus ini share untuk menyelamatkan perempuan-perempuan yang teraniaya. Kasihan, bagaimana kalau dia saudari kita, anak kita. Apa yang membedakan Allah memberikan ujian kepada hambanya dengan Allah memberi signal untuk memberi kita petunjuk? Pertama, panggil wali supaya dinasihati dia. Kalau dia tidak berubah juga, nasihat sekali lagi. Tak berubah juga, nasihat sekali lagi. Tak juga berubah 3 kali, istikharah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jangan aneh-aneh. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Perempuan itu menjadi halal karena Allah. Kata Nabi sebelum meninggal, an-nisa, an-nisa. Perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu lemah. Jangan sampai perempuan teraniaya. Di tempat saya kalau ada yang meninggal, setelah dikubur, kami disuruh azan. Kami disuruh azan 5 atau 7 orang di setiap sudut rumah orang yang meninggal. Dalil pertama di atas ayat Quran. Ada antum ketemu dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas nyuruh mengazankan orang mati? Tak ada. Tak ada dalam Quran, cari di hadis. Ada pernah antum mendengar ustadz menyampaikan hadis kalau ada orang mati maka azankanlah? Ada. Saya belum jumpa lagi. Kalau antum sudah dapat, kasih tahu saya. Tak ada dalam Quran ijma', konsensus, kesepakatan sahabat Nabi atau ulama tabi'in atau tabi'in bersepakat mereka. Ijma' pun setahu saya tak ada. Yang keempat, qiyas. Qiyas itu analogi. Waktu lahirnya datang ke dunia ini diazankan kan? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadis tentang Nabi mengazankan Sayyidina Al-Hasan, cucunya Sayyidina Al-Husain, Nabi mengazankannya. Hadisnya hadis hasan. Sahih, dhaif, antara sahih dan dhaif. Yang ada hadis menyebut waktu datang ke dunia ini diazankan. Datang sebagian ulama mazhab Syafi'i. Kata sebagian ulama mazhab Syafi'i, kalau datangnya diazankan, maka pulangnya pun diazankan. Jadi pengambilannya dari mana? Qiyas. Tapi bukan Imam Syafi'i, sebagian ulama mazhab. Jadi kalau antum mau pakai qiyas, tapi kalau antum menolak qiyas, tak ada dalilnya. Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada. Qiyas dalam ibadah tak boleh pakai qiyas. Oh. Terus waktu baca surat ayat sajadah dalam sujud tilawah, turunnya itu bertakbir, bangkitnya wa hum la yastakbirun. Waktu turun ke bawah itu bertakbir atau tidak? Mana dalilnya? Tak ada hadisnya. Tak ada hadis waktu baca ayat sajadah sujud tilawah itu turunnya bertakbir, bangkitnya bertakbir, tak ada. Makanya kata Syekh Albani, turunnya tak pakai takbir, turun aja tak pakai takbir. Wa hum la yastakbirun. Turun, nanti makmum ikut sendiri. Habis itu tegak lagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Turunnya tak bertakbir, bangkitnya tak bertakbir. Kata Syekh Albani. Bertanya orang ke Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia. Syekh, turun bertakbir? Bertakbir, kata Syekh bin Baz. Waktu bangkit pun bertakbir. Mana hadisnya? Karena Nabi setiap bergerak dia bertakbir. Sekarang pertanyaannya, kenapa beda Syekh Albani dengan Syekh bin Baz? Syekh bin Baz pakai qiyas. Dikiaskannya gerak itu dengan gerak takbir intiqal.
Terus apa hubungannya dengan ini? Kau waktu ini kau tolak kias, waktu itu kau boleh. Paham? Nyambung. Ustadz, saya kalau ada orang meninggal dunia ditanya orang, diazankan Pak Ustadz? Azankan. Kenapa? Ulama-ulama mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i, ulama-ulama besar. Dan fungsi azan ternyata diantaranya adalah menenangkan waktu api berkobar, kebakaran. Allahu Akbar, waktu angin puting beliung. Ada yang lebih dahsyat daripada angin puting beliung dan api berkobar. Apa itu? Kematian. Ini keluarga ini sekarang setan dah mulai mengintai, ini mau masuk. Azankan, mengusir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan potong panting. Tapi bagi yang tak mengamalkan, saya tak salahkan. Kami tak biasa tuh Pak Ustaz. Ya udah, tak usah. Jadi kalau berpegangnya dengan dalil, insya Allah tak kelahi. Tapi kalau berpegangnya dengan ngotot, berkelahi. Bagaimana hukum membayar fidyah? Dibagikan ke jamaah tahlil tanpa melihat kaya atau miskin, semua rata dibagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat. Bulan puasa itu harinya sudah ditentukan, tak boleh ditambah, tak boleh kurang. 29 sampai 30, tak ada 28, tak ada 31. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti di bulan lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau karena sakit akut yang tak sembuh-sembuh, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, bukan ta'amul tahlil. Fidyatun ta'amu miskin, kasih makan orang miskin. Janda tua, tak ada suami, tak ada anak, sebatang kara, tak bisa bekerja, duduk di rumah, fakir. Buruh cuci, ambil upah, jualan, tapi tak memenuhi kebutuhan, miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tak cukup, miskin. Maka kasihkan fidyah itu makan sehari, bukan makan sekali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Untuk zaman sekarang saya anjurkan jangan kasih makanan, kasih duit. Zaman dulu ya, karena zaman dulu kalau dikasih dia gandumnya segoni, itu gandum bisa tukar ikan, gandum bisa tukar kain, karena waktu itu pakai sistem bar. Sekarang kalau dikasih dia beras itu dijualnya dengan harga murah. Kan tak mungkin dia ke pasar bawa beras mau tukar ikan. Karena sekarang pakai duit, maka bayarkan duit biar mudah dia menggunakan. Kalau dikasih dia beras, turun harga beras. Dan dia tak bisa, tak mungkin makan nasi aja tiap hari, tak belauk. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Kaya miskin dibagi rata semuanya, ya tak sah. Yang penting niat baik Pak Ustaz. Apa ini? Main bola aja ada aturannya. FIFA yang menyusun, nama aturannya statuta. Negaranya aja ada aturannya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Yang menyusunnya pejuang. Bisa di amandemen DPR, MPR RI bisa menyusun, dipilih oleh masyarakat. Ini seenak dia aja. Kok kau kasih? Innamal a'malu binniyat. Tak bisa begitu. Fikih ini ada aturannya, ada rukunnya, ada syarat. Makanya ngaji. Orang kalau ngaji, orang yang udah berbuat, ngomong, itu sebenarnya mencari pembenaran, membela diri. Ngotot. Udah salah, ngotot lagi. Kan kalau udah salah itu dikasih tahu dari mana? Ini mencari-cari dalil. Berapa ukuran zakat fitrah jika pakai uang? Apakah boleh 2,5 kg diuangkan sebagaimana diatur? Kalau pakai, yang membolehkan pakai duit mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i memakai qut al-balad, makanan pokok. Yang membolehkan pakai uang Hanafi. Yang pakai makanan pokok Syafi'i, Maliki, Hambali. Jadi kalau kita mau pakai uang, pakailah mazhab Hanafi dan satu sa' menurut berat mazhab Hanafi.
Apa nama kitabnya Pak Ustadz? Biar tahu satu sok Hanafi ini begini, satu sok Maliki. Nama kitabnya Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Timbangan dan takaran menurut fikih Islam. Penulisnya Syekh Ali Jum'ah. Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Ini kitabnya. Al-Makail, Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah, Syekh Ali Jum'ah. Nah, itu dia. Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Maka di situ disebutkan berat satu sok menurut mazhab Hanafi itu 3, sekian. Jadi perbedaannya setengah kilo lebih. Satu sok Hanafi 3,8 kilo. Menurut mazhab Hanafi, satu soknya 3,8 kilo. Lalu kemudian saya lebih condong pada pendapat ini. Kalau mau ikut bayar duit, maka cairkanlah 3,8 kilo beras, duitkan. Saya Ramadan ini, Ramadan yang saya pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sekarang Ramadan 2023, berarti 15 tahun, dan 15 kali Ramadan. Belum pernah bayar zakat fitrah pakai duit. Saya bayar zakat fitrah pakai beras. Saya sendiri membeli berasnya. Masukkan 3 kilo. Saya bayar zakat fitrah 3 kilo. Ada pendapat 2,5, ada pendapat 2,7. Saya pakai 3 kilo. Yang berlebih itu sedekah. Keluar dari khilaf, lebihkan sedikit. Ramadan yang ke-15 saya beli beras sendiri, saya masukkan ke kresek. Antum yang mau pakai duit, antum duitkanlah 3,8. Yang mau pakai beras bisa 2,5, bisa 2,7, bisa 3 kilo. Jelas? Di kampung saya Lebaran hari Jumat, karena dimulai sehari sebelum kita puasa, jadi mereka tetap 30 hari puasanya. Bolehkah saya 29 hari dan ikut Lebaran di kampung hari Jumat? Kalau antum puasa Ramadan itu antara 29 atau 30, tak ada 31 hari. Jadi kalau antum mulai puasanya di sini, mulai puasa di sini ikut Pekanbaru, berarti nanti antum puasanya berapa hari tuh? 31. Bolehkah saya puasanya 29 hari? 29 hari ada, 30 ada, yang tak ada 28. Kalau antum puasanya dihitung cuma 28, lalu antum hari raya, berarti antum mesti qadha 1. Coba hitung dari awal sampai akhir nanti. Kalau 28, setelah hari raya qadha 1. Karena Ramadan itu 29 dengan 30. Perhitungan 1 Syawal itu adalah mengikut ru'yah. Tapi Muhammadiyah pakai hisab. Jadi ini hari Jumat ini hari raya Muhammadiyah. Idul Fitri Muhammadiyah 2023 jatuh pada Lebaran 2003 versi Muhammadiyah. Pimpinan PP Muhammadiyah mengumumkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Antum hari raya 21 April. Antum ikut Muhammadiyah, hari raya antum 21 April. Puasa antum 29 hari. Terus saya hari raya itu berdasarkan apa Pak Ustaz? Berdasarkan hisab ketinggian anak bulan. Kalau menurut MABIMS, Majelis Agama, Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, mesti ketinggian anak bulan 3 derajat baru disebut hilal. Tapi menurut saudara kita dari Muhammadiyah, 1 derajat pun sudah hilal.
Jadi kalau antum mau bertahan 3 derajat, antum hari raya di Pekanbaru. Karena kalau di kampung nanti cuma antum mau, tak mungkin antum puasa. Saya bertahan mesti 3 derajat. Ayo ya sini. Oh tak balik, aku hari raya 3 derajat, Mak. Tapi kalau antum termasuk orang yang longgar, yang penting hari raya Pak Ustaz, 1 derajat tak, saya pentingkan lagi. Nah, ada orang sekarang ini kalau udah mau hari raya, ngecek rumah. Puasa apa? Enggak sakit. Itu mau hari raya. Sampean poso, sakit otaknya Ustaz. Sakit. Saya tanya, ini di hari raya, Islam. Jadi puasa antum benar karena 29, hari raya antum pun benar karena pakai metode hisab Muhammadiyah. 1 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Oke, hilal. Maksud derajat-derajat itu Pak Ustaz, 1 derajat itu kecil dia, petang pas mau tenggelam matahari itu. Jadi jangan antum benturkan antara hilal dengan hisab itu. Hisab itu membantu hilal, sehingga nanti kalau ada orang yang mengaku melihat hilal, saya melihat hilal katanya, hisab ini buktinya. Kalau menurut hisab tak ada, berarti hilalnya bohong. Itu guna hisab. Makanya lembaganya di Kementerian Agama namanya Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah, LBHR. Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah. Jadi bukan dibenturkan antara hisab dan ruqyah. Bulan hilal 2 derajat. Hilal 2 derajat. Dulu 2 derajat, sekarang ditingkatkan jadi 3 derajat. Nah, itu deh. Imkan ru'yah mabibs. Ini yang 2 derajat, 3 derajat. Jadi semakin tinggi derajatnya, semakin jelas hilal anak bulan. Kalau Muhammadiyah asal 1 derajat, hilal. Kalau Mabim sudah 3 derajat, Turki 6 derajat. Jadi saya ini Pak Ustaz, pilihlah, jangan bingung. Jadi kau balik nak, istikharah dulu Mak. Antara 2 derajat, 3 derajat, 6 derajat. Itu tentang jawaban masalah hilal. Yang penting puasanya sah 29 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.